Salam sehat selalu. Nah, pagi ini kita mulai kuliah perdana. Cuman saya agak kurang sehat ya. Nah, cuacanya dingin sekali ya, terasa menggigil. Jadi tidak bisa maksimal ya, suaranya nggak bisa maksimal. Oke, tapi ya karena nanti kalau ditunda jadi numpuk banyak, saya nggak nunda lah. Kita tetap kuliah saja ya. Kuliah saja. eh Materinya sudah saya berikan ya. Nah, kita nanti coba sampaikan juga ya. Oke, silahkan mungkin mau berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ini doa ya Pak. Silakan. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan. Dapat dicukupkan. Baik, terima kasih. Ini kayaknya sebagian besar sudah saya kenal nih nama-namanya ini. Mungkin semua kali ya. Ya. Heeh. Eh, ya, ini berarti iya ada Intan, ada Fadila, ada siapa banyak ini ya. Atau semuanya jangan-jangan ya. Atau enggak juga mungkin ya, ada yang tidak tidak pernah ketemu ya. Oke, saya share screen ya. Saya tak ini aja, saya tak off-kan videonya saja. Mungkin eh, apa biar ya, kalau kurang sehat itu nggak enak dilihat ya. Jadi saya off saja. Oke, baik. Ini adalah materi tentang multivariate analisis ya, analisis berubah ganda. Kalau bahasa Indonesianya analisis berubah ganda. Nah, ini diberikan setelah mendapatkan berbagai rangkaian mata kuliah sebelumnya. Itu adalah yang pasti itu MedStat ya. MedStat 1, MedStat 2 ya. Atau kalau tidak ada MedStat 1, MedStat 2, ya MedStat harus sudah dapat. Ya, untuk yang KS ini kabarnya kan digabung ya, MedStat 1 dan MedStat 2 ya. Tapi untuk angkatan baru, nah untuk angkatan yang ini masih tetap ya, MedStat 1, MedStat 2. Nah, berubah ganda itu boleh dikatakan kelanjutannya atau MedStat 3. Tapi khusus variabel-variabel yang banyak. Ya, MedStat 1, MedStat 2, StatMat juga ya, MPC ya. Kemudian aljabar linear. Baik, ini kompetensi-kompetensi yang diharapkan didapatkan oleh mahasiswa dalam belajar APG. Nah, nanti kalian bisa mengukur sendiri masing-masing. Apakah saya ya itu sudah mendapatkan kompetensi ini atau belum, gitu ya. Gitu. Ada kompetensi umum, ada kompetensi khusus. Nah, kompetensi umum itu mahasiswa ya mampu memahami metode analisis data dengan banyak peubah. Di sini ada kata kuncinya adalah banyak peubah ya secara simultan. Jadi mengolah data atau menganalisis data di mana data tersebut itu terdiri dari banyak peubah diolah secara simultan. Kemudian mampu menerapkan dalam berbagai penggunaannya ya. Harapannya begitu. Oke. Kemudian kompetensi khusus ya dengan belajar APG ini mahasiswa diharapkan ya mampu ya menguasai konsep aljabar. Ya, ini sudah diberikan
di materi aljabar linier. Ya, aljabar terutama adalah vektor dan matriks ya, terutama itu. Nah, nanti kita akan selalu bekerja dengan vektor dan matriks ya. Penggunaan skalar sudah sangat jarang sekali ya. Jadi kita akan banyak bekerja dengan konsep vektor dan matriks. Nah, nanti kita akan banyak membahas mengenai vektor rata-rata. Kemudian matriksnya adalah ragam-peragam atau covariant matriks. Kemudian ada juga matriks simpangan baku, ya. Ada juga matriks korelasi, ya, gitu. Itu nanti harus dikuasai itu aljabar, ya. Kemudian mahasiswa juga mampu, ya, memahami bagaimana ya data sampel itu divisualisasikan dalam suatu dimensi atau geometri, ya. Jadi yang merah-merah ditebelin itu menunjukkan topik-topik perkuliahan, ya, topik-topik perkuliahan, aljabar, sampel geometri, ya. Nah, sebaran normal ganda, inferensia, vektor rata-rata, perbandingan data berpasangan dan sebagainya. Nanti merah-merah itu adalah topik-topik perkuliahan. Nah, maka topik perkuliahan kedua, pertemuan kedua nanti akan bicara aljabar. Topik perkuliahan ketiga akan bicara sampel geometri. Yang keempat akan bicara sebaran normal ganda. Yang kelima akan bicara mengenai inferensia vektor rata-rata. Berikutnya adalah perbandingan data berpasangan ya secara vektor ya. Gitu. Nanti ya. Nah, itu dirangkai menjadi suatu paragraf, suatu kalimat ya. Nah, kemudian juga kompetensi khusus berikutnya itu ya mahasiswa mampu melakukan analisis perbandingan vektor rata-rata pada beberapa populasi independen menggunakan MANOVA. Jadi MANOVA. Maka materinya sampai di sini ya. Sampai di sini ya. MANOVA ini MANOVA one way ya, MANOVA one way kesepakatan dosen APG itu sampai MANOVA one way ya. Nah, ini sampai di sini tuh UTS-nya. Kompetensi khusus tadi ya yang slide sebelumnya sampai ini tuh adalah materi-materi UTS. Udah bisa ditebak ya, udah bisa ditebak ya apa materinya. Materinya aljabar, sampel geometri, sebaran normal ganda, inferensi vektor rata-rata, perbandingan data berpasangan, dan nanti adalah perbandingan vektor rata-rata atau MANOVA one way. Itu adalah materi-materi perkuliahan sebelum UTS ya. Nah, setelah UTS nanti banyakkan menggunakan tools, sudah banyakkan menggunakan konsep-konsep apa yang sudah jadi ya. Itu ada komponen utama, analisis faktor, analisis klaster, diskriminan, dan kanonik. Ada berapa ini setelah UTS nih? Dan analisis komponen utama nih. Nih ya, analisis komponen utama itu pertemuan pertama, kemudian faktor ya, itu setelah UTS ya, analisis faktor, kemudian klaster 3, kemudian diskriminannya 4, dan hubungan simultan antar gugus berubah ini 5. Ini adalah yang akan dibahas setelah UTS. Diharapkan mahasiswa sudah bisa mengukur ya, mengukur atau bisa belajar dari sekarang ya ke semuanya ini. Ya, sehingga tidak mengandalkan hanya dari kuliah saja, tapi dari penggalian ya, penggalian secara mandiri. Harapnya mahasiswa itu lebih banyak mandirinya, ketemu dengan dosen 1 jam atau 1,5 jam atau 2,5 jam paling maksimal ya. Kalau online 2,5 jam itu kan kayaknya lama banget itu ya. Ya. Nah, nanti selanjutnya adalah mandiri ya, belajar sendiri, belajar kelompok. Itu harapannya lebih banyak belajar mandiri ya, gitu. Udah tahu ini nanti apa saja yang mau dipelajari ya. Ini bisa dicari di berbagai referensi ya. Nah, kemudian sistem penilaiannya itu
tugas 30%, UTS 35% dan UAS 35% ya. Udah jelas. Tapi ya tugas itu nanti saya juga lihat gitu ya. Apakah nanti UTS dan UAS-nya ini mendukung atau tidak. Pada dasarnya saya tidak mau ada mahasiswa yang gagal. Tapi ya kalau tidak bisa ditolong ya bagaimana lagi ya. Ya, jadi kerjasama yang baiklah antara mahasiswa dan dosennya. Kemudian nanti pembelajarannya full di kelas secara online untuk semester ini itu full ya, tidak ada pertemuan di kelas. Pertemuannya untuk semester ini itu ya online semua sampai akhir semester ya. Nggak tahu nih semester depan ini sudah boleh masuk atau tidak. Baik, ini referensinya. Bukunya yang utama Johnson ya. Kemudian yang lain silahkan juga dibaca ya. Ini yang utama ya, silakan kalau mau baca yang lain juga ya. Nah, materi-materi tadi itu diambil dari bukunya Johnson ya. Bisa saja di buku yang lain itu ada materi yang lebih komplit ya. Lebih komplit di buku yang lain. Ya, bukunya Hartel misalnya itu komplit ya. Tapi ya sementara kita menggunakan yang dari Johnson ya. Saya pun membacanya dari bukunya Johnson. Nah, kita masuk ke pengertian. Pengertian analisis propaganda. Apa itu pengertian analisis propaganda? Ya. Ya, sebenarnya saya mau menunda kuliah tapi nanti numpuk jadinya ya. Kemarin malah lemes saya. Ini sudah agak mendingan ini. Baik ya, pengertian analisis propaganda. Analisis propaganda atau multivariate analysis adalah suatu metode statistika. Jadi sudah ditebelin itu ya. Itu kata kuncinya gitu ya. Metode statistika yang digunakan untuk menganalisis data dari beberapa variabel. Ini beberapa variabel ya secara simultan. Nah, itu kata kuncinya. Ya, kata kuncinya itu. Jadi dia ada suatu metode statistika digunakan untuk menganalisis data dari beberapa variabel secara simultan. Nah, ya. Karena ada juga yang menganalisis beberapa variabel tidak secara simultan, yaitu bukan berubah ganda. Ya, itu univariat. Jadi analisis itu dibagi dua, ada univariat, ada multivariat, ya. Nah, kalau univariat itu bisa satu variabel saja atau multivariabel. Ya. Jadi multivariabel itu bisa juga digunakan univariat kalau tidak dilakukan secara simultan. Gitu. Nah, kalau multivariat ini selalu akan multivariabel, tidak ada yang satu variabel ya, selalu multivariabel. Tapi diolah secara atau dilakukan secara simultan. Nah, gitu. Maka kalau di sini ada multivariabel, di sini ada multivariabel, artinya apa? Analisis multivariabel itu belum tentu multivariat. Ya, kalau analisis multivariabelnya dilakukan tidak secara simultan. Nah, itu ya tetap masuk ke univariat. Ya, tapi kalau multivariabel ya diolah secara simultan dia masuk ke multivariat gitu. Itu ya. Kemudian harapannya adalah untuk bisa menerangkan fenomena kompleks yang hanya bisa diterangkan dengan analisis secara simultan. Jadi dengan menganalisis secara multivariat itu kita akan dapatkan ya informasi yang hanya bisa diperoleh kalau diolahnya secara multivariat atau secara simultan. Ya.
Kalau diolah tidak secara simultan tidak akan dapat ya informasi itu. Nah, informasinya apa? Ya banyak sekali ya. Informasi mengenai ya uji hipotesis ya. Uji hipotesisnya hasilnya bisa berbeda kalau dilakukan secara multivariate atau dilakukan secara univariate ya. Sama-sama multivariabel. Kalau di uji hipotesisnya dilakukan tidak secara simultan ya, kemudian yang ini dilakukan secara simultan, itu bahasanya bisa berbeda ya, bahasanya bisa berbeda. Oke. Nah, kemudian tujuan kita harus tahu tujuannya apa. Belajar ini tujuannya apa sih sebenarnya gitu ya. Ya, gitu ya. Tujuannya apa sih? Ya, yang pertama reduksi data atau menyederhanakan model. Nah, ini boleh dikatakan ya dengan multivariat kita sangat terbantu ya dengan tujuan pertama ini. Ya, misalnya kalau kita dihadapkan dengan fenomena bahwa data yang harus kita analisis itu ada 100 variabel. Bukan 100 sampel ya, 100 variabel. Udah 100 variabel. Kalian tahu kan variabel itu apa gitu ya. Ya, karakteristik ya yang ada pada diri observasi. Misalnya kalau mahasiswa ya, variabelnya apa? Ya, mahasiswa IPK ya, yang utama kan IPK. Ada variabel banyak yang lainnya ya, yang nempel pada diri observasi itu. Ya misalnya jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, ya, asal daerah misalnya, tingkat, itu kan variabel. Yang kemudian misalnya Lukman yang di kelas ini, itu kan kalau Lukman di kelas ini, di SD 1 ini, SD berapa ini? SD 2 apa SD 1 ini? D2, Pak. 3 SD, 2. ya 3 SD 2. Ya, Lukman yang ada di 3 SD 2 tentu berbeda dengan Lukman yang ada di 3 SI misalnya kan. Nah, perbedaannya apa Lukman yang ada di sini dan Lukman yang di sana? Perbedaannya di variabelnya. Ya, kalau di sini dia pakai kacamata misalnya. Kalau di sana ada namanya Lukman tapi tidak pakai kacamata. Oh, Pak, sama-sama pakai kacamata, pasti punya variabel yang apa apa yang khas gitu ya nantinya ya. Sehingga Lukman itu kelas di SD 2 yang Lukman ini itu di SD 2. Nah, kalau kita misalnya nanti dihadapkan pada analisis 100 variabel, 100 variabel yang ada pada diri observasi kan jadinya jadi banyak sekali kita harus menganalisisnya. Nah, tujuan analisis propaganda nanti dari 100 variabel ini kita akan reduksi menjadi 3 atau 5 variabel. Tapi posisi 5 variabel ini setara dengan 100 variabel. Nah, itu kan hebat. Ya kan? Hebat kan? Jadi kita hanya membuat suatu mekanisme ini menjadi 5 variabel baru, 5 variabel baru, tetapi yang bisa menerangkan 100 variabel itu. Sehingga kita analisisnya hanya menggunakan 5 variabel saja. Ya, 5 variabel baru bisa menjelaskan 80 atau 90% dari 100 variabel itu. Ngapain kita menganalisis data aslinya? 100 variabel banyak banget itu ya. Ya kan? Dan akhirnya nggak fokus. Kalau kemudian variabelnya banyak banget kan kita nggak fokus. Ya kan? Nggak fokus. Nah, kita buat reduksinya, tadi sederhanakan menjadi 5 variabel, tetapi bisa menjelaskan 90%-nya. Itu kan bagus. Nah, ya kan? Atau 80%-nya udah cukup bagus ini ya. Nah, gitu. Bukan membuang 95, bukan membuang 95, tetapi membuat variabel baru ya yang dia bisa menjelaskan 90% ya atau 80% dari 100 variabel itu. Nah, itu tujuannya ya, tujuannya. Apalagi kalau bermain di data besar ya segala macam itu sangat ini sekali ya, sangat penting sekali itu ya. Oke, yang berikutnya adalah tujuannya adalah pengelompokan atau klasifikasi atau klaster lah gitu lah, nanti belajar klaster. Ini juga sama mirip dengan itu, tapi yang di sini bermainnya di observasinya misalnya. Ya misalnya kalau kita dihadapkan dengan 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia, kita menganalisisnya. Coba kamu analisis ya. 514 kabupaten kota dengan sekian variabel, ya dengan 10 variabel misalnya.
Nah, dengan 10 variabel kita menganalisis 514 kabupaten kota. Ya. Ini akan lebih mudah kalau kemudian kita klasifikasikan kabupaten kota itu menjadi 3. Ya, menjadi 3. Misalnya kabupaten kota yang maju, kabupaten kota yang sedang tumbuh atau berkembang, dan kabupaten kota yang tertinggal misalnya. Sehingga nanti sasaran-sasaran program itu bisa lebih jelas gitu ya. Oh, kalau untuk yang maju programnya adalah ini. Kalau untuk yang berkembang itu sasaran programnya ini. Untuk yang tertinggal itu sasaran programnya ini gitu. Ya, itu tujuan yang kedua. Berikutnya, tujuan yang ketiga ini umum, ya itu juga ada di multivariat, ada juga di univariat, itu menyelidiki hubungan atau keterkaitan antar variabel. Ini juga ada di univariat, misalnya korelasi, regresi ya. Ya ini juga dibahas di sini. Tetapi itu tadi cara multivariat itu lebih strong dibandingkan cara univariat, lebih strong, lebih kuat, lebih powerful ya, lebih powerful. Jadi ibaratnya adalah petinju kelas berat gitu ya. Petinju kelas berat dia pasti bisa melewati petinju kelas ringan gitu. Tapi petinju kelas ringan tidak bisa melewati petinju kelas berat. Jadi petinju kelas berat harus dihadapkan dengan petinju kelas berat. Tapi dia bisa berhadapan dengan petinju kelas ringan. Tapi kalau petinju kelas ringan, dia hanya bisa bertinju di kelas ringan. Sangat kasihan sekali kalau bertinju di kelas berat. Ya, ya. Berikutnya tujuan yang berikutnya adalah melakukan prediksi. Ya, ini juga ada di univariat. Ya, prediksinya secara multivariat juga. Ya, secara multivariat juga. Dan kemudian uji hipotesis. Ya, nanti akan banyak dijelaskan di saat apa namanya di saat perkuliahan-perkuliahan berikutnya nanti ya. Prediksi ini nanti ya itu di namanya multivariat ya, multivariat regression atau kemudian diskriminan misalnya. Analisis diskriminan itu juga untuk prediction ya. Ya. Berikutnya adalah membentuk dan uji hipotesis. Ya, hipotesis secara multivariat. Nah, ini nanti akan dijelaskan juga bagaimana bedanya menguji hipotesis secara multivariat dan menguji hipotesis secara univariat. Nah, ada perbedaannya, ya. Nah. Baik, berikutnya adalah klasifikasi analisis berubah ganda. Secara umum ada dua bagian besar di analisis berubah ganda. Yang pertama adalah teknik dependensi. Yang kedua teknik interdependensi. Ya, nanti materi-materi pokok-pokok materi kuliah itu ya, itu ada yang tergolong teknik dependensi, ada yang tergolong teknik interdependensi. Nah, kalau teknik dependensi itu adalah teknik yang dimana ada variabel yang menjadi variabel terikat atau dependent, tidak bebas, dan ada variabel yang independen atau bebas. Variabel terikat, ya, itu berarti variabel yang tidak bisa berdiri sendiri dia harus ada variabel penjelasnya, gitu. Jadi hubungannya antara variabel terikat dan variabel bebasnya itu levelnya tidak sama. Arahnya juga searah gitu ya. Misalnya X itu mempengaruhi Y. Ini terikat, nah ini dependent ini ya, ini terikat dengan X ini. Sementara X tidak terikat dengan Y. Ya. Nah, ini adalah teknik dependensi. Beberapa teknik dependensi diantaranya adalah multivariate regression, ya. Kemudian
Ada juga diskriminan analisis ya. Kemudian teknik interdependensi itu kalau variabel-variabelnya tidak ada yang berposisi sebagai variabel terikat atau variabel penjelas. Artinya apa? Sama posisinya, ya sama-sama saling mempengaruhi, interdependensi, saling mempengaruhi. Ya, kalau ini kan tidak, ini yang satunya bebas, satunya terikat. Kalau ini sama-sama saling mempengaruhi. Ya, nanti ini akan bicara mengenai analisis faktor, analisis komponen utama, analisis komponen utama. Ada faktor, analisis faktor ya, ada cluster gitu ya. Nah, kalau yang ini nanti ada kanonik ya, ada multivariate regression ya, gitu. Diskriminan juga ya gitu. Oke, jadi ada dua dua teknik ya dalam APG ini. Teknik dependensi kalau variabelnya ada yang terikat, ada yang bebas. Yang teknik interdependensi itu kalau sama levelnya, tidak ada yang terikat. Maksudnya saling ketergantungan. Baik. Kemudian di sini ya dibuat suatu matriks ya, suatu tabel ya yang menjelaskan teknik dependensi, contohnya apa saja. Ya. Nah, kalau ini teknik dependensi berarti variabelnya ada yang dependent, ada yang independent gitu. Mana ini? Ya, di sini. Ada yang dependent ya, ada yang independent ya. Banyak nama lain selain dependent ya. Misalnya respon, variabel amatan, variabel terikat, ya, apalagi, ya, ya itu umumnya itu ya. Kalau yang independen banyak namanya juga, ya, variabel penjelas, exploratory variabel, ya, variabel bebas, nah ya beberapa nama ya, itu. Nah kalau variabel dependennya itu hanya satu, maka dia bukan kelompok multivariat. Ini kelompok univariat. Ya. Nah, kalau variabel dependennya lebih dari satu ini kelompok multivariat. Ya. Nah, kelompok univariat ini sudah dipelajari di materi-materi yang lain. Ya. Misalnya regresi sederhana. Itu kalau apa? Kalau responnya atau dependennya satu variabel, kemudian X-nya hanya satu. Ya, berupa matriks ya. Datanya data continue, ya itu regresi sederhana. Kalau datanya X-nya itu datanya adalah klasifikasi, ya bukan data continue, data nominal, maka menjadi uji T, jadi semacam uji rata-rata. Regresi ada uji rata-rata, ya umumnya gitu. Kalau X-nya lebih banyak, lebih dari satu, dinamakan regresi linear berganda. Nah kalau dia non matrix, ya data klasifikasi atau data nominal lebih dari satu, analisisnya adalah analisis of variance yang banyak dipakai untuk analisis rancangan percobaan. Ini di MedStar juga ada sudah. Ini di MedStar semua ini. Dan ada juga di analisis data kategorik atau di analisis regresi ini semua ya. Ini semua ini. Ini adalah kelompok univariat. Sedangkan kelompok multivariat nanti ya, kalau ini ada kita sebut sebagai korelasi kanonik. Ini nanti ada dipelajari khusus ini ya. Dan MANOVA ini juga dipelajari khusus ya. Apa saja nanti itu ada di pertemuan sebelum UTS ini MANOVA, kalau kanonik setelah UTS. Diskriminan nanti setelah UTS. Ya, yang kita pelajari yang ini.
ya. Atau yang ini juga bisa juga ini ya. Ini diskriminan ya setelah UTS. Oke, itu analisis dependensi. Jadi nanti ini kelompok multivariat tapi ya MANOVA yang one way ya. Ya, MANOVA one way. Kalau ini two way nantinya. Jadi ini ya. Dan ini. Ya, ini kalau ini boleh nih ini sama ini. Jadi ini satu kelompok ini diskriminan. Ya, 3 di sini ada 3 ya. Berikutnya di sini nanti ada juga di sini 3. Nah, ini ya juga akan dibahas di materi setelah UTS ya. Jadi ini teknik interdependensi, artinya variabelnya tidak ada yang menjadi Y, tidak ada yang menjadi X. Artinya dianggap Y semua atau dianggap X semua, tapi punya syarat ya, saling ketergantungan atau paling tidak korelasinya signifikan. Ya, jadi kata kunci dari multivariat itu korelasi signifikan. Ya, kalau nggak signifikan kan tidak interdependensi, ya kan? Jadi malah apa? Interindependensi atau saling bebas. Kalau saling bebas nggak bisa kita olah dengan aku, faktor, klaster nggak bisa. Ya, jadi dia memang interdependensi. Ya, korelasinya harus kuat. Semakin kuat korelasi, makin bagus itu analisis multivariat. Ya, jadi tadi kalau diolah secara independen atau secara simultan, itu kita menganggap apa? Kita mengabaikan hubungan antar variabel itu. Ya, misalnya kita mengolah Y1 sama dengan fungsi dari X. Ada pakai regresi, Y2 adalah juga fungsi dari X. Ya, pakai regresi. Y1 dan Y2 diolah secara terpisah, dua model ini diolah secara terpisah, tidak secara simultan. Ya, padahal Y1 dan Y2 punya korelasi. Ini kita mengabaikan korelasi ya. Sehingga kita menganalisis dengan univariat. Dengan univariat. Kita abaikan korelasi antara Y1 dan Y2 yang variabel amatannya. Tapi kalau kemudian diolah secara simultan ya, ini yang APG ya. Ini Y1 dan Y2-nya ini berupa matriks ya, adalah fungsi dari X. Matriks dia. Korelasinya dimasukkan. Jadi dalam prosesnya itu melibatkan korelasi. Korelasi bukan antara X dan Y, tapi antara Y-nya itu. Ya, antara Y-nya itu. Nah, itulah apa namanya? Kelebihan dari APG itu adalah ya selalu melibatkan korelasi. Tapi kalau univariat itu dia ya tidak dilakukan secara simultan ya antar variabelnya. Nah, artinya dianggap bebas. Ya, ini dianggap bebas ini, dianggap bebas Y1 dan Y2 dianggap bebas kedua model ini. Ya kan dianggap bebas. Nah, dianggap bebas berarti ada sesuatu yang dikurangi. Iya kan? Ada sesuatu yang dihilangkan atau diabaikan. Nah, mengabaikan sesuatu yang mestinya ada itu kan jadi mengurangi kualitas ya gitu ya. Nah, makanya dengan APG itu ya itu dimasukkan ya, diakomodasi sehingga kualitasnya jelas lebih baik ya. Lawang Y1 dan Y2 ada hubungannya kok gitu. Ya kan? Nah, contohnya apa misalnya? Model pengeluaran Y1 pengeluaran makanan. Punya model regresi. Y2 adalah pengeluaran non makanan. Pengeluaran makanan dan pengeluaran non makanan itu pasti punya hubungan. Ya. Kalau Anda mengolah secara univariat, Anda akan mengolahnya secara terpisah. Model pengeluaran makanan sendiri, model pengeluaran non makanannya sendiri. Tapi kalau multivariat tidak, dia diolah secara simultan. Ya, kedua model itu. Maka hasilnya tentu lebih baik, ya, lebih mendekati kenyataan karena memang pengeluaran makanan dan non makanan itu adalah punya hubungan, punya korelasi. Beda kalau memang tidak ada hubungan sama sekali ya nggak perlu. Misalnya Y1 adalah tentang pengeluaran makanan, Y2 adalah misalnya tentang
cuaca misalnya gitu ya. Nah, itu boleh dikatakan kalau itu korelasinya sangat kecil atau bisa diabaikan sehingga kalau memang tidak ada hubungan ya nggak perlu pakai multivariat susah-susah gitu ya. Gitu ya. Ya gitu. Nah, kalau ini apa ini? Eh, kalau interdependensinya hanya ada dua variabel, itu analisisnya kan cukup korelasi sederhana ya. Dan tidak bisa pakai regresi karena saling saling berkaitan. Misalnya antara Y dan Y1 dan Y2. Kalau ini ya hubungannya itu dua arah gini ya. Kita belum tahu nih hubungannya hubungannya bagaimana. Tapi kalau Y1 dan Y2 ini hubungannya seperti ini, itu jelas. Ini hubungannya adalah Y1 mempengaruhi Y2. Kalau ini dependensi namanya. Korelasinya bisa nggak dicari? Bisa. Itu pakai korelasi juga bisa, tapi lebih tepat nanti pakai regresi. Ya, yakin gitu ya. Bisa ini korelasi. Tapi kalau ini nggak bisa pakai regresi. Mau regresi yang mana? Y-nya yang mana gitu. Atau yang dependen yang mana? Nggak ada yang dependen. Sama-sama dependen kalau gini. Sama-sama ketergantungan. Jadi kalau ini cukup korelasi saja nih. Ya, kalau ini bisa korelasi, bisa regresi. Bisa dua-duanya. Karena hubungannya ada jelas mana yang menyebabkan, mana yang disebabkan. Ya, kalau ini kan dua-duanya ini setara ini ya. Kan ini adalah setara. Makanya interdependensi itu setara. Hanya korelasi sederhana. Tapi kalau yang dependensi tadi regresi. Jelas ini regresi ya. Ya. Ada sebab dan ada penyebab. Nah, kalau yang ini tidak dibahas memang nggak cukup ininya, nggak cukup waktunya ya. Mengenai tabel kontingensi itu ada di analisis data kategorik ya, ada di StatMat di paling akhir itu juga ada analisis tabel kontingensi, tapi kayaknya dihapus kayaknya ya. Nah, kalau yang masih berarti di analisis data kategorik ya. Kemudian model log linear itu model Poisson itu juga ada di analisis data kategorik ya. Nggak tahu ini kalian ini dapat enggak analisis data kategorik ini. Materi kuliah itu ada nggak kalian dapat itu? Kan ada nggak? Dapat nggak? Hah? Dapat? Nggak ada Pak, ADK. ADK nggak dapat? Nggak dapat Pak. Nggak jelas suaranya. Dapat atau nggak? Nggak dapat Pak. Oh nggak dapat. Nah nggak dapat ya berarti nggak belajar ini. Analisis model log linear ya. Model Poisson biasanya. Tabel kontingensi. Ini kalau di StatMat paling akhir itu ada. Kalau nggak di kategori ADK ya. Ini juga di ADK. Ya. Jadi kita nanti akan bahas ini sudah lewat ini ya. Ini yang dibahas ya. Ini yang dibahas aku, faktor, klaster, MANOVA. Ini MANOVA sebelum UTS ya. Dan kanonik diskriminan. Ini yang sebelum UTS, ini setelah UTS, setelah UTS ada 5 ya. Setelah UTS ada 5. Sebelum UTS itu ya masih teori-teori ya, masih mengulas. Jadi kalau boleh dikatakan ya, sebelum UTS itu MedStat. Ya, kalian supaya nggak jauh-jauh ini apa sih cerita apa? Ya, APG sebelum UTS itu MedStat. Tapi MedStat dari sisi simultan tadi, dari sisi multivariabel yang simultan gitu. Ya. Nah, kalau setelah UTS itu lebih ke aplikasi. Makanya ini kelanjutan harus MedStat harus dapat duluan gitu ya, harus tuntas. Berikutnya adalah organisasi data. Ini tentu kalian sudah harus paham dan pentingnya. Ini sangat penting dari sisi
preprocessing ya. Preprocessing. Namanya sebelum masuk ke analisis data itu perlu organisasi data dulu. Maka manajemen data juga ada mata kuliahnya kalau nggak salah ya. Ya itu penting itu. Jadi ini mengulas juga manajemen data, tapi tidak dibahas tuh di sini. Nah, intinya kalian harus bisa gitu ya. Ini contoh sederhananya misalnya membuat tabel yang baik bagaimana, membuat matriks bagaimana, grafik dan plot yang indah itu bagaimana, kemudian analisis verbalnya bagaimana. Ya, ya. Sekarang kan kalau di diseminasi data itu sudah sangat maju ya, maju sekali itu ya. Di visualisasi data, teknik visualisasi data itu udah maju sekali itu. Ya dulu tidak ada, sekarang sudah sangat maju. Bagaimana bergerak itu ya, bisa grafik itu bergerak itu ya, sehingga orang melihatnya itu seperti kayak cerita dia gitu. Ada bergerak dari waktu ya, terus bergerak. Nah itu juga harus kedepannya dikuasai oleh, apalagi ini SD ya, science data. Ini suara siapa ya? Di off dulu ya. Oke. Ya. Nah, data multivariat yang dikumpulkan dengan cara memilih sejumlah P. P itu variabel. P-nya harus lebih besar dari 1, ya. Banyak variabel itu harus minimal 2, ya, minimal 2. Kemudian harus bisa diorganisasikan datanya, ya. Misalnya contohnya kalau organisasi data yang paling sederhana itu ya di Excel gitu ya. Itu begini ya. Item 1 ini observasi atau sampel ya, atau mahasiswa atau wilayah, kabupaten 1 2 3 seterusnya sampai ke N, dan ini adalah variabel. Jadi matriksnya observasi variabel. Observasi barisnya, kolomnya adalah variabel. Kemudian kalau dibuat matriksnya X, ukuran N kali P, ya itu seperti ini. Jadi ini sederhana. Ini harus dipegang bahwa nanti kita akan bekerjanya di sini ya, di matriks seperti ini terus. Ya. Nah, ini datanya per kolom ini bisa dibuat rata-ratanya X per 1 ya. Per kolom ini bisa dibuat rata-ratanya X per 2 ya. Kemudian X per K sampai X per P ya. Sehingga kita akan punya rata-rata sebanyak P. Ya, ada P kolom, maka kita akan punya rata-rata sebanyak P. Nah, nanti itu kalau ukuran pemusatan. Ada ukuran penyebaran juga. Ini kalau ini ukuran pemusatan, ini mencari rata-rata, ya, mencari rata-rata di kolom di variabel pertama. Ini X1 bar, itu ya, rumusnya sederhana saja. Kalau kemudian dibuat notasi umum, X bar K. Nanti setelah itu dikompil menjadi vektor. Jadi vektor rata-rata ini vektor rata-rata. Vektor rata-rata ya, ini dikasih garis bawah, di bar. Itu adalah X bar 1, X bar 2 sampai X bar P. Nah, artinya vektor rata-rata kita akan punya vektor rata-rata ukuran P kali 1. Nah, ini sudah tentu, ini di Univaret tidak disinggung, belum disinggung ini di materi kalian sebelumnya. Ini sudah, nanti bekerjanya itu vektor rata-rata, bukan rata-rata 1, 2, 3 gitu, tapi vektor rata-rata ukuran P kali 1 nanti. Ini ukuran pemusatannya. Ya. Kalau ukuran penyebarannya itu ragam ya. Itu ini rumus ragam ya. S per N sigma dari XJK min X per K kuadrat nih, kurang kuadrat ya. Kalian tambahkan di slide-nya kurang kuadrat. Ya. Nah, ini menjadi perhatian ya. Pak, bedanya apa ini? S per N dan S per N min 1. Orang menggunakannya S per N min 1. Ya. Kalau rumus ragam sampel kan S per N min 1 maksudnya. Nah, maksudnya adalah kalau
untuk n yang besar gitu ya, maka n itu akan sama dengan n-1 untuk yang besar. Tapi untuk yang n kecil itu tidak sama pasti. Untuk n kecil, untuk n yang kecil, ya, untuk yang n kecil tentu n itu tidak sama dengan n-1. Ya, jadi maksudnya kalau untuk analisis datanya sampelnya cukup banyak, itu sudah cukup menggunakan ini. Tapi kalau sampelnya itu sedikit, maka pas menggunakan 1/n-1. Kenapa? Karena rumus dengan 1/n-1 itu ya menghasilkan penduga ragam yang tak bias. Ya, kalian di belajar StatMat dulu. Dengan saya apa enggak? Enggak tahu, saya lupa. Ini tak bias. Ya, kalau menggunakan n-1. Ya, kalau ini n-1. Tapi kalau 1/n bias dia. Nilai harapannya tidak sama dengan sigma kuadrat. Tapi untuk untuk n yang mendekati tak hingga, dia sama-sama tak bias. Jadi intinya kalau sampelnya banyak gunakan 1/n karena mudah dalam operasionalnya, ya. Nah, kemudian kalau untuk menguraikan rumus itu juga lebih mudah 1/n daripada 1/n-1 nantinya. Tapi kalau sampelnya kecil, ya itu enggak tepat menggunakan 1/n. Ya, menggunakannya 1/n-1. Oke, ya. Nah, nantinya ragam itu akan dibuat matriks. Jadi kita kan tadi bekerja di vektor dan matriks. Kali ini kan ragam satu-satu ya, ragam ke K. Yeah. Ragam ke K, di mana K itu adalah 1 sampai P atau sebanyak variabel, sebanyak kolom. Ya, kalau kita menggunakan 5 variabel, kita akan punya 5 ragam. Gitu ya. Ya kan? Bukan sebanyak observasi. Ya, bedakan antara observasi atau sampel dengan variabel. Kalau observasi itu mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Kalau variabel itu IPK ya, berkacamata atau tidak dan sebagainya. Ya. Jadi ragam ini adalah sebanyak variabel. Ini ragam 1, ragam 2 sampai ragam P. Ini kan satu-satu. Nanti akan dibuat matriks. Ya, matriksnya matriks ragam begini. Ya, kita nantinya akan bekerja di matriks ya gitu. Sehingga ya posisi ragam itu ada di diagonal nih. Ada di diagonal. Kadang-kadang hilang nih pulpen saya ini. Ada di diagonal. Nah, ini. Artinya ini sama ya. Baris dan kolomnya sama. 22 PP gitu ya. Kalau baris dan kolomnya tidak sama, dia ada di posisi off diagonal. Bukan di diagonal utamanya. Ya. Ini tidak sama. Sehingga notasinya menjadi SKK. Jadi jangan bingung antara SK kuadrat itu sama dengan SKK kalau nggak pakai kuadrat, tapi K-nya double, artinya baris dan kolom. Ini sama-sama ragam. Ya, sama-sama ragam. Ini kalau kuadrat K-nya hanya 1, ini KK. Ini untuk maksudnya adalah supaya mudah menunjukkan baris dan kolomnya. Ya, K itu 1 sampai P. Ya, variabel. Ya, ini rumus ragam. Nah, kalau 3 itu tidak sama IK gitu ya, di mana I tidak sama dengan K, ini menjadi peragam atau covariance ya, covariance. Posisinya ada di off diagonal matriks ragam peragam. Jadi matriks ragam peragam itu terdiri dari ragam dan peragam. Makanya dinamakan matriks ragam peragam. Ada komponen ragam yang di diagonal, ada komponen peragam atau covariance, ada di off diagonalnya. Ya. Nah, jadi kalau baris kolomnya nggak sama, artinya variabel 1 dan variabel 2. Kebalikannya variabel 1 jadi ragam. Variabel 2 untuk variabel 2 jadi ragam. Ragam untuk variabel 2.
Ini peragam untuk variabel 1 dan 2, ini peragam untuk variabel 1 dan P. Ukurannya akan P kali P, ya. Ukurannya akan menjadi P kali P. Gitu. Kemudian bisa dilanjutkan dengan menghitung matriks korelasi. Kita juga bekerja dengan matriks korelasi. Ya, matriks korelasi itu adalah peragam dibagi dengan akar agamnya SII SKK. Dimana kalau I sama dengan K, berarti ini SII, ya SII atau ini jadi SKK, kan ini jadi SII. Jadi ini SII dibagi akar SII, akar SII. Jadi SII dibagi SII sama dengan 1 kalau I sama dengan K. Nah, makanya di matriks korelasi itu selalu bahwa di diagonal utama, ya diagonal utama selalu sama dengan 1. Karena seolah-olah korelasi antara dia dan dia. Variabel 1, variabel 1, variabel 2, variabel 2. Jadi korelasi antar variabel yang sama itu pasti 1. Jadi kalau RII atau RKK, ya RKK itu adalah SKK dibagi akar SKK kali akar SKK. Nah, ini kan 1 sama dengan 1 ya. Ya, ini sama dengan 1. Jadi di diagonal utamanya pasti 1. Di off diagonalnya ya ini bervariasi antara min 1 dan sampai 1. Enggak sampai min 1 sampai 1 ya. Bisa 0 bisa juga. Oke. Nah, itu adalah matriks korelasi. Oke, dalam hal ini kalau kita punya X ya data set X ukurannya N kali P, ya kita punya set data, ya taruhlah matriks X ukurannya N kali P, N masih 35 mahasiswa dengan 10 variabelnya misalnya, berarti 35 kali 10, nah, mahasiswa di sini ada berapa? 38, banyak banget ini kelas ini ya, 38 kali 10 misalnya kita. 10 apa saja ya? IPK segala macam lah nih 10. Jadi matriksnya ukuran 38 kali 10. Kan? Nanti kita akan dapatkan di sini vektor rata-ratanya ukurannya adalah 10 kali 1. Atau P kali 1. Ukurannya vektor rata-ratanya P kali 1. 10 kali 1. Ya. Kemudian kita juga akan dapatkan matriks peragam ukurannya 10 kali 10. Dan matriks korelasi ukurannya 10 kali 10. Oke. Oke, ya jadi sudah sampai di sini materinya ya. Berikutnya adalah tugas untuk kalian. Jadi waktu yang ada dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas ini. Kalau tidak selesai ya dilanjutkan sampai sebelum kuliah minggu depan ya. Dikumpulkan dalam bentuk Word ya, di email ke saya. Jadi sudah dalam bentuk kelompok-kelompok ya. Ada 5 kelompok. Tugasnya apa? Mencari data set yang terbaru. Yang terbaru itu 2019 atau 2020 kalau ada ya. Dari negara-negara di dunia dengan beberapa variabelnya. PDB per kapita dan sebagainya. Kemudian buat data setnya. Atau kalau ini apa kalian boleh ini karena di SD Science Data itu boleh ya, tapi kesepakatan ini yang pertama ini berarti satu kelas ini ya, satu kelas ya. Atau kalau memang apa namanya mau bereksplorasi di
data-data machine learning itu boleh juga, yang penting open source. Jadi di sini yang penting adalah open source, ya. Yang penting ini datanya bebas diambil, tidak melalui proses yang berliku, yang ada diambil gitu. Ya banyak ini tersedia di apa namanya di open source ya, di googling aja itu banyak sekali ya, dataset yang tapi berkualitas ya, yang berkualitas ya. Ya, nanti kalian boleh mengambil itu ya, kalau itu kalian ambil silahkan. Tapi observasinya ya kalau pakai open source itu ya sekalian yang banyak ya. Observasinya paling tidak di atas 50 ya, jadi X-nya ini di atas 50 kali minimal 10 ya. Ini minimal 10. Minimal 10. Nah, tapi kalau kalian mau sama-sama pakai negara-negara di dunia ya boleh pakai menggunakan ini. Nanti itu dibagi menjadi Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan, kemudian Afrika. Dan per kelompok itu Asia, kelompok 1, kelompok 2 Eropa, Amerika Utara, dan sebagainya. Tapi kalau pakai data open source tadi dari machine learning, itu boleh beda dan tidak harus seperti ini. Tapi yang penting punya data minimal ya, ininya 50 minimal, kemudian ininya 10 minimal ya. Oke, selanjutnya sama dengan yang tadi ini, dibuat tiga nih, vektor rata-rata, matriks seragam peragam, dan matriks korelasi. Tapi saya harapkan adalah codingnya, bukan functionnya, beda ya. Jadi bukan function di R. Kalau function mah ada ya, rata-rata, minnya, kemudian cov itu udah jadi covariant matrix itu. Core itu jadi correlation matrix ya. Kalau itu nggak perlu repot-repot ya. Nah ini maksudnya bikin codingnya. Bikin codingnya tuh ya seperti seolah-olah tidak ada functionnya gitu. Supaya apa? Supaya kita itu tidak hanya sekedar pakai, tapi tahu gitu ya. Tahu bagaimana cara membuatnya. Itu sebagai basis ya, sebagai dasar. Nanti kalau ingin mengembangkan itu harus tahu ya bagaimana membuat codingnya gitu. Ya, meskipun sudah ada functionnya, ya meskipun sudah. Nah, nanti kalau kalian tidak ada functionnya, kalau membuat sesuatu yang functionnya belum ada, kan jadi repot, harus bikin coding sendiri. Nah, itu ya. Ya kan tidak semua function itu ada. Kebetulan ini ada semua functionnya, tapi maksud saya bukan pakai function di R itu, tapi membuat codingannya. Misalnya dari data mentahnya itu, bagaimana cara membuat vektor rata-rata gitu. Ya bukan pakai min gitu ya, atau cov, langsung jadi covariant matrix itu. Jadi data 50 kali 10 kita bikin cov X. Nah, udah langsung 10 kali 10 udah langsung itu ya, kita menggunakan ini pakai cov X. Ini akan di enter gitu udah keluar 10 kali 10 matriks seragam peragamnya ya. Ya kali ini mudah ya, tapi bukan itu maksudnya. Kalian cobalah tenggelam di situ. Coba masuk ke dalamnya, bukan tenggelam ya, tenggelam itu berarti menyerah nanti. Maksudnya menyelam gitu ya, saya salah kata ya. Coba menyelam bagaimana membuat cov X itu, function cov X itu. Ya, kalau perlu kalian bikin function sendiri nanti bisa bikin cov. Ya kalau di R itu begini, misalnya kalau kamu bikin V-nya besar gini ya. Jadi kamu bikin function sendirilah. Itulah ya intinya kalau mau gitu. Saya bikin function sendiri yang ketika klik cov X akan muncul covariant matrix. Tapi jangan kamu bikin begini ya, cov V-nya besar X itu sama dengan cov X gitu ya. Ini sama aja gitu ya. Ini sama aja ini. Ini pakai function ya. Jadi coba menyelam untuk membuat codingannya ya. Ketiga itu vektor rata-rata, ragam, dan korelasinya. Saya kira itu hari ini ya. Hari ini cukup sampai di sini. Eh,
Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dari kalian ini di sini. Responsinya apa, Pak? Izin bertanya. Oh iya, responsinya ya saya responsinya ini aja resume materi tapi pakai tulis tangan buat 1 halaman saja. 1 halaman saja maksimal ya. Jadi 1 muka saja. Tulis tangan itu supaya nulis ya, supaya nulis. Kalau ngetik nggak bisa membedakan ini kerjaannya si A si B nggak bisa, tapi kalau tulis tangan kan beda-beda gitu ya. Gitu. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Masih cukup waktunya kan? Ya, silakan. Iya. Siapa? Sita. mengenai materi untuk tadi yang N-1 itu berlaku untuk varians aja atau covariance juga, dan seberapa numeriknya gitu Pak, N dibilang kecil. Iya. Oke. Ini kok jadi foto anak saya ya. Oke. Nah, kok pada nggak nampilin videonya? Kenapa ini pada sakit? Pada sakit nih, kayak saya aja. Ya, kalau nggak pada nampilin videonya pada sakit ya. Sehat lah ya. Sita, gimana, kenapa Sita nggak ditampilin videonya? Jaringannya Pak. Jaringannya. Ya, takutnya Iya. disconnecting kalau nyalain video. Itu ya. Sekarang kamu coba nyalain video, disconnecting enggak? Coba. Coba dinyalain videonya, nanti disconnecting enggak? Iya, Pak, sebentar. Sebagian besar saya sudah kenal nih, sebagian besar. Memang agak beda ya ke kuliah ketemu di kelas dan online gini. Nggak bisa. Loh, kok gitu gambarnya? Redup-redup gitu ya? Gitu. Oke deh, kalau gitu kamu matikan aja deh. Iya. Yang lain nih ada Zuhro. Nis, apa nih sih? Ya. 38. Berarti kurang 1 yang nggak masuk ya? Siapa ya? Iya, Pak. Hanif Muhammad Syafi. Hah? Sofi? Iya, Pak. Oh, Sofi. Ya, Sofi itu ini saya dengar juga nggak masuk di kelas-kelas di mata kuliah lain. Kenapa dia? Sakit apa gimana? Selama ini. Awalnya ada keterangan, awalnya ada kabar sakit, Pak. Awalnya ada kabar sakit. Terus beberapa waktu pernah masuk setelah diingatkan. Lalu nggak masuk lagi, Pak, setelah itu. Sayang banget ya. Ya. Sofi itu saya tahu persis orangnya. Pernah bantu saya maksudnya di masjid. Dia pernah bantu saya di masjid. Bagus sebenarnya, kenapa ya enggak? Oke, tadi pertanyaannya Sita. Nah, ada yang mau jawab pertanyaannya Sita. Jadi N-1 itu termasuk covariance kah? Atau kemudian dan berapa batasan kecilnya itu? Sekarang ada yang coba jawab? Ya tentu sebelum saya jawab, saya kasih kesempatan untuk mikir kalian ya. Mikir dan saya ingin dengar suaranya, alasannya dan sebagainya. Kalau saya jawab kan selesai, tidak ada, saya nggak dapat input, nggak dapat masukan ya dari mahasiswa kan gitu. Jadi kalau bisa diskusinya hidup ya, diskusinya hidup, tidak satu arah saja gitu ya. Kalian berpikir juga itu. Oke, ada yang mau jawab pertanyaannya Sita tadi? Silahkan, saya kasih kesempatan.
Kalau kuliah itu memang harus pakai seragam apa enggak? Wah, ini ada yang pakai seragam, ada yang pakai, ada yang enggak, itu gimana ini? Aturannya gimana aturannya? Harus pakai seragam ya? Pakai seragam atau putih, Pak. Kalau Oh, seragam yang atau putih. Ya, ini ada yang putih-putih ya. Oke deh. masih dikirim, Pak. Bajunya baru dikirim. Ya, ya. Bajunya baru dikirim. Oke, silahkan kalau mau jawab ya bebas saja, jangan bisa takut salah, ya. Nanti salah kan dibenerin, ya, diluruskan. Ayo. Ayo. Silahkan. Oke, nggak ada ya? Wah, sayang banget nih nggak dengar suara. Biasanya kalau ini Timotius dulu yang suka jawab itu. Sekarang kok nggak jawab ini? Berubah apa gimana nih dia nih? Apa ada perubahan nih dia? Enggak, Pak. Dulu kamu suka jawab gitu ya. Enggak Sekarang sudah berubah apa gimana ini? Sejak online jadi berubah atau gimana ini? Enggak sih, Pak. Atau yang lain? Yang nyala. Azam juga dulu kan sering jawab gitu. Sudah pada berubah apa gimana? Daris juga dulu kan sering tuh. sering aktif. Dulu kita ketemu di mata kuliah apa ya? MPC ya? Iya, Pak. Apa StatMat? MPC ya? Oke, jadi tadi si Sita menanyakan ya, apakah N itu termasuk N-1 itu termasuk rumus di covariance gitu. Ini saya buka lagi nih. Kelihatan. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, ini ya. Ya, jadi N-1 itu termasuk di covariance ini. Ya, termasuk. Ya, ini N-1 ya, termasuk di covariance. Jadi saya bilang tadi, kalau sampelnya kecil, lebih tepat menggunakan N-1, baik variance maupun covariance. Ya, N-1. Ya. Karena kalau kalian ingat atau enggak waktu belajar StatMat itu ya, itu tadi bahwa nilai harapan dari S kuadrat ya, N, kalau pakai N itu tidak sama dengan sigma kuadrat. Nah, sedangkan nilai harapan dari S kuadrat ya, kalau ini pakai N-1 itu sama dengan sigma kuadrat. Nah, artinya ini adalah tak bias, sedangkan ini bias. Tetapi kemudian untuk N mendekati tak hingga, itu nilainya limit N mendekati tak hingga ya, dari nilai harapan dari Sn kuadrat itu sama dengan sigma kuadrat. Artinya apa? Untuk N tak hingga itu dia sama-sama tak bias. Makanya kemudian Sn kuadrat rumus ini itu dinamakan penduga yang meskipun dia bias tapi bias konsisten. Ya, kalian ingat nggak nih ada istilah bias konsisten? Bias konsisten itu apa? Dia bias, tapi ketika N-nya ditambah terus sampai besar, dia biasnya makin mengecil sampai mendekati 0. Ya, dia bias konsisten. Artinya kalau N-nya besar, dia ya tak bias karena biasnya makin mengecil kan. Tapi N-nya kecil, nah dia bias. Ya, pakai N-1. Nah, itu. Jadi bisa itu dua-duanya ya, di covariance maupun variance ya, dua-duanya ya. Nih, dua-duanya dipakai. Bukan ini saja, ini sampelnya kecil, yang ini saja yang N-1 ini tetap enggak.
Kalau sampelnya kecil dua-duanya, ini N-1, ini N-1. Pak, kenapa sih pakai N? Sebenarnya ini mempermudah ketika operasinya lebih kompleks, nanti penguraiannya lebih kompleks, itu enaknya pakai N saja gitu. Enaknya begitu ya. Dan kenyataannya untuk N besar memang tidak jauh beda. Tadi misalnya kalau N-nya ini 320.000 ya. Kalau N-1 berapa? 319.999. Ya kan? Kalau dari suatu kue dibagi 320.000 dan dibagi 319.000, ya kira-kira berpengaruh apa enggak? Enggak, Pak. Nah, tapi kalau N-nya itu 5 ya. Ya kan? N-nya N-nya 10 itu terasa banget nih, dibagi 10 diambil 1. 10 dan 9 itu terasa banget, apalagi 5. Ya. Ini gede-gede nih bagian kuenya kan gitu. Ya kan? Ini terasa sekali kalau diambil 1. Ya kan? Tapi kalau 300 ini kan nggak terasa, kecil banget ini. Jadi ini hampir sama untuk yang sampel besar. Nah, berapa ukuran besarnya? Ya, berapa ukuran besarnya itu apa? Ada yang mengatakan ya, misalnya di Pak Supranto ya, itu kalau 30. Kalau N-nya 30 ya, itu sudah lebih dari 30 dianggap sudah cukup besar. Ya. Tapi coba kalau kalian perhatikan. Kalau N-nya 30 dianggap besar, dari N berapa? Kalau N-nya 30 rumah tangga, rota, atau mahasiswa, 30 mahasiswa. Sementara N besarnya itu dari 300, dari 80 juta rumah tangga. Ini rumah tangga, ini rumah tangga. Ya 30 dari 80 juta ya kecil sekali ya gitu ya. Kecil sekali. Maka enggak jelas juga ketika mengatakan N-nya 30 itu sudah cukup besar. Ya, enggak jelas juga dari mana. Ya, dari populasinya 80 juta. Ya, kalau 30 rumah tangga dari 100 rumah tangga ya besar, ya kan? Ya kan? Ya enggak? Kalau 30 rumah tangga dari 100 rumah tangga ya besar. Tapi kalau 30 rumah tangganya dari 80 juta rumah tangga di Indonesia, artinya 80 juta rumah tangga di Indonesia, kamu ambil 30 rumah tangga sebagai sampel. Ah, ya nggak bisa ya, kecil sekali ya. Nggak cukup. Kalau 30 mahasiswa dari mana? Dari satu angkatan ini, KS. Tingkat 3 KS, ada 5 kelas. Nah, masing-masing kelas 30, berarti 150 kelas, 150 rumah mahasiswa, diambil 30, udah cukup gede. Ya, tapi kalau dari seluruh mahasiswa STIS, ada 3.000 mahasiswa STIS, kecil juga kan gitu. Cukup nggak sampelnya 3.000 mahasiswa diambil 30 mahasiswa? Ya kecil juga akhirnya. Jadi kalau itu gini aja kalian untuk memudahkan gitu. Kalau di penarikan contoh ya di ilmu sampling itu n per n-nya kalau sampling fractionnya itu ya mencapai lebih besar sama dengan 5% itu udah cukup besar. Fraction sampling ya, n kecil per n besar. Itu kalau di atas 5%. Ya. Tapi kalau untuk modeling, termasuk juga APG ini modeling saja tidak melihat itu data dari mana ngambilnya, itu N30 sudah cukup untuk melakukan modeling. Ya, gitu ya. Jadi supaya mudah saja gitu.
Jadi dikatakan besar kalau N-nya 30. Dasarnya apa? Ini di Cochrane juga ada nih, di Cochrane juga ada mengatakan 30, di Pak Peranto juga mengatakan 30. Ya tentu ilmiahnya ya dari mana ini juga. Tapi kalau dari empiris ya, artinya empiris itu dilakukan model praktek model gitu ya. Memang kalau di atas 30 itu modelnya sudah cukup bagus, sudah cukup mapan gitu. Dengan observasinya di atas 30 itu sudah cukup mapan dari sisi modeling. Mapan itu apa? Sudah apa namanya, misalnya normalitasnya itu bisa terpenuhi gitu ya. Tapi kalau N-nya 20 itu sulit untuk memenuhi misalnya sebaran normal, itu sulit. Ya sulit. Kalau 30 itu sudah cukup bisa, sudah cukup mampu atau sudah cukup handal. Dari sisi praktikalnya itu memang demikian. Memang demikian, saya sudah buktikan itu. Ya, misalnya kabupaten kota di Jawa Tengah itu ada 37, itu sudah cukup mampu untuk membuat model macam-macam itu. 37 kabupaten kota. Tapi kalau pakai misalnya Banten yang ada DKI misalnya ada 5 kabupaten kota ya, itu nggak bisa dibuat modeling, susah gitu ya. Nah, kenapa? 5, hanya 5. Ya, jadi ya sudah, ini untuk praktikalnya ya, kalau N-nya di atas 30 udah cukup besar, boleh menggunakan 1/n. Oke. Tapi kalau dia tuh di bawah 30 lah, pakailah 1/n-1 ya. Itu Sita. Masih dengar nggak kamu ini? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Tugasnya udah jelas ya? Udah ya? Udah. Ifati, dulu. Kamu sekarang tinggal di mana? Iva. Di Bukit Tinggi, Pak. Bukit Tinggi. Tinggi dong berarti ya. Udah di bukit. Udah di bukit tinggi lagi ya. Jadi tinggi ya. Sinyalnya mudah enggak? Bagus, alhamdulillah. Iya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti kita cukup dulu kuliah hari ini. Waktu masih ada itu untuk mengerjakan tugas ya. Semakin cepat semakin baik. Ya, ini butuh koordinasi dengan teman-teman juga, tidak egois ya. Dan saya harapkan kuliah bekerja kelompok itu betul-betul bekerja ya, bukan saling mengandalkan. Nanti nggak bisa kalau saling mengandalkan ya. Yang bisa hanya dia saja. Kelompoknya Timotius nanti udahlah kamu aja kerjakan ya, nanti hanya dia yang bisa, yang lain malah nggak bisa ya. Usahakan merata bekerja semuanya, karena ini kalian punya hak yang sama, kalian kuliah ini punya hak yang sama ya. Jangan kamu menyerah duluan, kalau udah menyerahkan ke temannya itu menyerah duluan kan, nggak bisa begitu ya. Harus punya hak yang sama, saya harus bisa gitu dong ya. Wong ada diajari kan gitu. Jadi punya hak yang sama supaya nanti berhasil ya, gitu. Ya. Dan kemudian saya pesan, ini kok sudah ada yang keluar ya, sudah ada yang keluar mahasiswanya nih. Saya pesan bahwa jangan sampai karena absensi jadi kalian tidak bisa ikut ujian. Karena aturan sekarang lebih ketat. Tidak bisa ujian, artinya 0 nilainya. Kalau 0 nilainya udah langsung Mau UTS atau UAS nggak ada nilainya 0, langsung. Nah, Pak, nilai UASnya 100, Pak. Nilai tugasnya juga udah bagus, Pak, 100 juga. Tetap 0, tetap ya. Ini sudah nggak ada gitu lagi tuh kebijakan dari pimpinan begitu. Ya, makanya wah, saya punya jatah nih nggak ikut kuliah sekali. Ya. Nah, dimanfaatkan akhirnya. Memanfaatkan itu nanti suatu saat betul-betul nggak bisa ikut kuliah lagi, 2 kali nggak ikut kuliah udah nggak bisa ujian. Ya. Ya kan? Ya, termasuk juga responsinya jangan terlambat, karena terlambat itu juga nanti akan ada nilainya. Ada
hitung-hitungannya gitu ya. Ya gitu ya. Jadi perhatikan betul itu. Wah, gitu ya. Ya yang mudah itu kadang-kadang melalaikan, kadang lupa gitu ya. Kemudian terlambat gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Itu rugi sekali kalian ya. Oke, ya. Itu harapan saya, tetap disiplin ya, tetap disiplin masuknya ya, jangan sampai terlambat. Tugasnya dikerjakan semuanya ya, karena saya menaruh perhatian dengan tugas itu ya. Kemudian ujian jangan sampai tidak ada. Kamu ujian ya dapat nilai 50, itu bisa saja saya kasih 60, bisa saya kasih 60 ataukah saya kasih 70 misalnya, kalau memang kalian bagus gitu. Tapi kalau tidak ikut ujian, ya nggak akan bisa didapat, nilainya nggak akan bisa dapat. Saya mau ngasih nilai berapa, nggak bisa. Ya, jadi ujian itu harus ya. Ya, syarat ujian itu apa saja, kalian harus perhatikan. Oke. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya kira kuliah cukup sampai di sini. Insya Allah ketemu minggu depan ya. Ketemu minggu depan ya. Apa materi minggu depan? Materinya adalah aljabar linear. 1 semester itu ya. 1 semester itu kamu buka-buka, kamu baca ya. Semuanya diulang. Pak, bukunya hilang. Nah, bukunya hilang lagi ya. Bukunya udah difosilkan, Pak. Nah, ada alasan aja ya. Sekarang bisa dicari di internet, semuanya ada di sana ya. Ada semuanya. Oke, saya selamat berjumpa lagi. Saya tetap jaga kesehatan. Ya, insya Allah semuanya sehat selalu ya, amin. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.